Selamat malam Cifayur yang dikasih Tuhan. Ya, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam ibadah Cifayur saat malam hari ini, saudara. Saya percaya kabar saudara semua luar biasa. Luar Amin. biasa. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat malam hari ini. Ibadah Cifayur yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kami percaya segala berkat Allah dalam ibadah kami saat malam hari ini mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih pujian, penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan firman yang hendak kami kupas bersama boleh memberkati kami semua, menumbuhkan rohani kami, semakin kami mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Cifayur yang ada saat malam hari ini. Bersyukur kepadamu, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia yang layak kita agungkan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita katakan Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Nama-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, naikkan pujian bagi Tuhan. Dia Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib. Dengan segenap hati kami katakan, Engkau Allah yang besar. selalu Keajaiban menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga dalam hati kami, dalam perkataan kami, kami boleh katakan Engkau Allah yang kami agungkan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengupas kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami. Kami siapkan hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berfirman kepada kami ya Tuhan. Berikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh bisa melakukannya. Bersyukur kepadamu, kami siapkan hidup kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan seluruh kehidupanmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan ke poin yang kedua, seperti yang sama-sama kita sudah bahas minggu lalu di Pengkhotbah 3 yang ke-11. Di poin yang kedua, bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Boleh dibaca ulang Pengkhotbah. Demikian firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas mengenai ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan sekarang kita membahas mengenai ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin menemukan jawaban ini, maka kita harus mundur di peristiwa penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, maka manusia itu dibuat dari debu tanah dan masih berbentuk benda mati. Baru kemudian di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ya. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu penciptaan itu dikatakan maka Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Paulus mencatat bahwa dalam hidup manusia sebagai makhluk hidup itu ada tubuh, jiwa dan roh. Roh di sini huruf kecil, berarti roh manusia. Dan ini yang menjadi poin yang kita akan sama-sama bahas, bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kekekalan yang pertama adalah roh manusia. Artinya begini, saudara. Ketika manusia itu mati atau meninggal, maka tidak titik sampai di situ, selesai. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa hidup kita seperti lilin, selesai, kalau mati ya sudah selesai. Padahal firman Allah berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, misalnya dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi manusia dibuat dari debu tanah, dan ketika dia mati, dia akan kembali, tubuhnya kembali kepada debu, ayatnya dikatakan. Tetapi roh itu akan tetap menghadap Allah. Makanya dikatakan roh kembali kepada Allah. Dan saatnya nanti Tuhan akan membuka di buku kehidupan. Ada ndak nama-nama mereka di kitab kehidupan? Kalau nama-nama mereka tercantum di kitab kehidupan, maka Tuhan berkata masuk dalam kekekalan di sorga. Tetapi mereka yang namanya tidak ditemukan di kitab kehidupan, maka rohnya akan dilemparkan ke neraka. Nah, sekarang mari kita lihat Allah berkata di proses penciptaan, ketika mereka diciptakan, ketika manusia diciptakan, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai 17, Allah berkata seperti ini. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada buah yang ada di tengah dari sebuah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu jangan makan,
Sebab pada waktu engkau makan, engkau mati. Ya. Pertanyaannya begini, di Kejadian 3 peristiwa itu terjadi. Ya, Adam dan Hawa melanggar, tidak taat, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka jatuh dalam dosa. Mati enggak? Enggak. Mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup secara jasmani. Ya, jadi mereka tetap hidup. Lalu mengapa Allah berkata, pada waktu engkau makan, engkau mati? Loh, tapi buktinya setelah makan kok tetap hidup? Ya. Apa maksud perkataan Allah ini? Ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kembali saya ajak saudara melihat perkataan Allah, firman Allah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 tadi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah memberikan kekekalan di dalam diri manusia, roh dalam huruf besar, roh Allah, yang disebut di ayat ini sebagai nafas hidup. Seperti ada lagu rohmu yang Iya, coba kita nyanyi pujian itu ya. rohmu yang hidup, Amin. penuh hidup, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ya. Saya tanya, tanda-tanda orang hidup itu apa? Salah satu tanda orang hidup yang paling vital, yang paling penting, Bernafas. bernafas. Sekarang kebalikannya, tanda orang mati, Ya, enggak bernafas. tidak bernafas. Ya. Nah, Tuhan berkata, pada waktu engkau jatuh dalam dosa, pada waktu engkau tidak taat, pada waktu engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, maka pada waktu itu engkau mati. Artinya tidak bernafas. Arti yang lebih spesifik adalah manusia kehilangan nafas hidup. Walaupun secara jasmani masih bernafas, tapi mereka kehilangan roh Allah. Roma 3:23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena nafas hidup itu tidak lagi mereka miliki. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Allah merancangkan karya penebusannya. Supaya apa? Supaya Allah bisa menghembusi manusia kembali dengan nafas hidup, dengan rohnya. Bukankah ketika murid-murid saat itu sedang dalam ketakutan, Tuhan hadir dan Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus, dengan rohnya, dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, manusia butuh kehidupan secara rohani. Bagaimana supaya dia dinyatakan hidup di hadapan Allah? Dia harus memiliki nafas hidup, roh Allah, roh kekekalan itu. Itulah yang membuat manusia dikatakan hidup ya. Jadi sekarang mari kita bikin kesimpulan. Dosa membuat manusia atau Adam, manusia pertama, itu di hadapan Allah mati. Karena apa? Nafas hidup itu tidak lagi ada di setiap detak kehidupan mereka. Jadi jagalah hidupmu, jaga kekudusan, jagalah jangan sampai engkau jatuh ke dalam dosa. Dan kalau memang engkau sempat jatuh dalam dosa, segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita memiliki nafas hidup, dan kita tidak dikatakan mati di hadapan Allah ya. Makanya Daud sendiri sampai berkata, ya Tuhan, jagaku dalam hadiratmu, jangan ambil rohmu Tuhan. Yuk coba kita nyanyi ini. Jagaku dalam hadiratmu Tuhan, jangan
keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Perhatikan baik-baik dan selalulah hidup sesuai dengan standar firman Allah. Kalau hari ini kita boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Allah menghembuskan nafas hidup dalam kehidupan kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya tinggal dalam hidup kita. Dan biarlah kita izinkan Tuhan memenuhi kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Biarkan Tuhan, Roh Allah sendiri, roh kekekalan itu membawa hidup kita hari demi hari, hidup dalam perkenanannya. Dan biarkan Allah juga mencatat nama kita di buku kehidupannya. Karena apa? Karena kita selalu menjaga nafas kehidupan itu tetap tinggal dalam hidup kita. Karena itu, teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Masalah, pencobaan, sakit penyakit, kesulitan akan tetap kita alami selama kita tinggal di dalam dunia ini. Tetapi percayalah, selama nafas kehidupan ada dalam hidup saudara, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan yang akan selesaikan, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Allah. Saya yakin dan percaya firman Allah tertanam dalam hati saudara saat malam hari ini untuk saudara tetap menjaga hidup saudara. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan untuk kita berkata, Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhilah kehidupanku, sehingga Tuhan memulihkan setiap keadaan dan kehidupan kita. Yeah.
Saudara kasih Tuhan, buka hatimu, beri tempat yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan hari ini, saat ini, Allah menghembusi kita Amin. dengan nafas hidupnya. Amin. Menghembusi kita dengan roh kekekalannya, Amin. dengan roh kudusnya. Terima kasih. Karena dengan begitu, maka kita menjadi orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Jika perlu, bahkan Paulus sendiri berkata, ayo salibkan kedaginganmu, mati bersama dengan Yesus, supaya kita bangkit dalam kehidupan yang baru, memiliki nafas kehidupan, memiliki pribadi yang baru. Izinkan Allah mengubah saudara. Dan pada malam hari ini, percayalah, berkat rahmat pemulihan, kuasa mujizat dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melawat kami, menjamah kami, pulihkan hidup kami Tuhan, untuk menjadi pemuda remaja. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang juga mengikuti siaran online ini. Engkau melawat kami semua, diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Jika mengalami masalah persoalan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi, pertolongan Allah terjadi. Karena kami memiliki nafas kehidupan, karena kami memiliki roh kekekalan, karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami, maka kami akan selalu berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau beserta dengan kami, dan mujizat-Mu nyata. Terima kasih Bapa. Memberkati gereja kami, memberkati Tuhan bangsa kami, memberkati kami sekalian. Saudara kasih Tuhan, terimalah alamat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah dalam hidup kita sekalian, pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealam pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan, berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, orang tuamu diberkati oleh Tuhan, serta masa depan yang diberkati Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian, sampai Tuhan datang kedua kali, sampai Tuhan menjemput kita, dan sampai Dia berkata, masuklah dalam kerajaan sorga, karena nama kita masuk dalam buku kehidupan Allah. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu kami melaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian ibadah kita saat malam hari ini. Jumpa lagi kita di Sabtu yang akan datang di jam dan waktu yang sama. Kita akan melanjutkan poin kita yang ketiga, yaitu tentang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Saudara tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadah kita melalui online. Saya percaya ketika saudara mencari Tuhan, ketika saudara tetap dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Amin. Kita akan semakin mengenal Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan. Demikian ibadah kita saat malam hari ini. Sampai bertemu Sabtu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.